Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Hidahyani, yang kedua ada Fadilah Nurbaiti, yang ketiga ada Rina Indriani, dan yang keempat ada Harun Khalid Al-Rashid. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian asbab al-nuzul, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, ada komponen asbab al-nuzul yang akan dijelaskan oleh saudara Harun Khalid Ar-Rashid. Untuk materi yang ketiga, yaitu macam-macam asbab al-nuzul, yang akan dijelaskan oleh saudari Fadilah Nurbaiti. Dan yang terakhir, ada fungsi dan tujuan asbab al-nuzul, yang akan dijelaskan oleh saudari Rina Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah konsep, teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi SAW, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat, atau satu surat. Konsep ini muncul karena dalam kenyataan, seperti yang diungkapkan para ahli biografi Nabi, sejarah Al-Quran maupun sejarah Islam. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Harun dari kelompok 5 studi Al-Quran. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang komponen asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah di antara metode yang amat penting dalam memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Kajian ini menggunakan pisau analisis kritik sejarah. Hasilnya adalah suatu fakta bahwa asbab al-nuzul berfungsi dan berfaedah untuk membantu dan memahami ayat dan juga menghilangkan kesulitan dan memudahkan hafalan, pemahaman dan pengukuhan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya, jika ia mengetahui sebab turunnya. Terima kasih. Udah. Macam asbab al-nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat turun, asbab al-nuzul dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya, turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab, yaitu sebab yang hanya melatar belakangi turunnya beberapa ayat atau lebih dari satu. Contohnya Quran Surat Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tujuan asbab al-nuzul. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul memiliki fungsi yang signifikan dalam memahami Al-Quran. Pemahaman yang mendalam mengenai asbab nuzul menguatkan pemahaman mengenai makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dapat ditegaskan bahwa sebagian ayat tidak dapat dipahami secara langsung atau diketahui hukum yang terkandung di dalamnya, kecuali dengan cara pengetahuan asbab nuzul. Fungsi asbab nuzul sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, 1. Mengetahui hikmah dan rahasia suatu hukum dan perhatian syarat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik. Yang kedua, mengetahui asbab nuzul membantu dan memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwa ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu syai antara Safa dan Marwah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Yang ketiga, pengetahuan asbab nuzul akan mempermudahkan orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika tahu tentang sebab turunnya Al-Quran tersebut. Tujuan asbab al-nuzul. Tujuan asbab nuzul diungkapkan secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, syari, dan kedua, mutamilah. Pertama, syari. Syari diungkapkan riwayat syari yang memang jelas menunjukkan asbab nuzul dengan identifikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Ungkapan-ungkapan tersebut itu sebagai berikut. Misalnya, sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat,
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat. Sebagai contoh lainnya, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, mutamilah. Ungkapan mutamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul, karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan, dan saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Atau sebagai contoh lainnya, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.